Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada pada hari ini, kasih dan kebaikan Allah senantiasa menyertai hidup kita. Jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy, dalam Renungan Pagi, edisi Kamis 14 Mei 2020, Pekan Paskah yang kelima. Permenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Dari Injil ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan beberapa poin permenungan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil pada hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyampaikan beberapa hal penting bagi kita yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama, soal kasih. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Setiap dari kita yang mendasarkan hidup kita pada Yesus Kristus, maka dengan sendirinya kita juga mendasarkan hidup kita pada kasih. Tentu dalam relasi berkeluarga misalnya, setiap orang yang menentukan pilihan hidupnya untuk berkeluarga, tentu keputusan itu senantiasa didasari oleh semangat kasih satu sama lain. Jika tidak ada kasih yang mendasarinya, maka hemat saya tentu menjadi sesuatu yang sia-sia belaka. Maka dalam Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada kita agar dalam perjalanan hidup ini kita senantiasa mengutamakan kasih dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap pikiran dan apa yang keluar dari mulut kita. Saudari dan saudaraku yang terkasih, demikian pun dengan pewartaan iman Kristiani. Yang kita wartakan pertama ialah kasih, karena Allah yang kita imani adalah kasih, Allah yang penuh dengan kasih. Lalu poin yang kedua, posisi kita dalam relasi dengan Tuhan Yesus yang kita imani. Tuhan Yesus mengatakan dengan sangat indah sekali, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus memposisikan kita sebagai sahabat. Akan tetapi ada syaratnya, yakni apabila kita melakukan perintahnya. Lantas kita bertanya, perintah yang mana? Perintah yang paling utama ialah kasihilah sesamamu satu sama lain. Nah, perintah ini sekilas kita mendengar nadanya indah sekali. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak begitu mudah ternyata untuk kita jalani. Nah, akhir-akhir ini kita dihadapkan pada situasi kehidupan yang tidak begitu kondusif, yang mana penyebaran virus COVID-19 sampai hari ini belum juga mencapai titik hentinya. Banyak dari kita yang hampir semua tidak bisa melakukan aktivitasnya, terutama bekerja dengan normal seperti biasanya. Banyak dari saudari dan saudara kita yang mulai terserang oleh penyakit yang baru, yakni penyakit kelaparan, bahkan kemiskinan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan, adakah saya berusaha meringankan penderitaan sesama saya? Adakah saya memiliki rasa simpati, bahkan berempati dengan mereka? Mungkin kita tidak bisa membantu secara material,
Tetapi bagi saya, sumbangan yang juga paling baik bisa kita berikan ialah doa. Doa mengungkapkan relasi cinta kita, bahwa kita mencintai sesama dengan membawa mereka di dalam doa-doa kita. Maka apabila kita sudah melakukan hal ini, maka syarat yang pertama sudah mulai kita penuhi, yakni kita menghadirkan semangat cinta, semangat kasih dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudari dan saudaraku, lantas kita bertanya pada diri kita masing-masing, adakah kasih yang telah kuterima dari Tuhan senantiasa aku hidupi sampai detik ini? Apakah kasih itu dari hari ke hari semakin penuh, atau justru sampai sekarang kasih itu justru semakin berkurang? Apakah kasih itu masih menjadi semangat, menjadi dasar, dan menjadi pedoman dalam setiap tindakan yang saya kerjakan setiap harinya? Ataukah saya hanya mengandalkan kemampuan daging saya yang lemah ini? Nah, saya mengajak kita untuk merefleksikannya. Kita luangkan waktu sejenak untuk menelisik batin kita secara pribadi. Kita lihat kembali, apakah kasih yang telah aku miliki, yang telah aku perjuangkan, yang telah aku hidupi bertahun-tahun lamanya, sudah mengalami kepenuhan dalam diriku. Janji Yesus, kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita senantiasa memberikan sukacita. Dan apabila kasih ini senantiasa dihidupi, maka sukacita itu menjadi penuh. Maukah saya, Anda, dan kita semua untuk saling berbagi kasih, saling mendukung, saling bahu-membahu dalam peziarahan hidup ini, dan saling berjuang untuk menjadi saluran berkat satu sama lain. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menjadi bahan refleksi atau permenungan pribadi. Semoga juga buah-buah permenungan ini senantiasa menjadi pedoman bagi langkah kehidupan kita pada hari ini, agar kita senantiasa berjuang untuk menghadirkan kasih Allah dalam perjumpaan kita terhadap sesama. Semoga kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.